para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk institusi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginstruksi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, "Nanti kita bicarakan lagi." Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan mengobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. H. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar, terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ruang rapat Hotel Fairmont, Jakarta, yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak institusi TNI. Dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus 2025. Dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme. Dan terdakwa 1 berkata, ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata, jangan dipukuli, tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil, saudara Andri Yunus memiliki kegiatan acara rutin, yaitu acara Kamisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah kalau begitu, besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Selanjutnya, terdakwa 3 membagi tugas. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor Kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Setelah selesai mengobrol sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan spotlight warna putih nopol F3151BY milik terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor B3334CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan dari Bais TNI.
Saat itu, terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan ke bengkel mobil Denpa Bais TNI. C. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi, lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa 2 bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. K. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mercedes Denpa Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 membontai terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik lengan pendek warna biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah, celana jeans warna biru dongker dan sepatu warna biru menuju acara kamisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain dan sampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan terdakwa 4, di mana terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke arah Widfa. Akan tetapi sebelum lampu merah Atribunen Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus di jalan Keramat Raya untuk memantau seputar kantor Kontras. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai 100 meter sambil mundar-mandir. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan terdakwa 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengikuti dari belakang.